Baik Sobat Bipos di rumah, terima kasih terus mantengin kita nih dengan tema langsing tapi sehat masih bersama Dokter Balina. Oke, Dok nih ada beberapa pertanyaan dari Sobat Bipos di rumah nih Dok. Oke, kita coba jawab ya. Ini ada pertanyaan dari Bella Biru katanya. Apakah tubuh langsing itu keharusan? Bagaimana hitung-hitung antara tinggi dan berat badan agar ideal, Dok? Kalau keharusan sih tidak Mbak Tania, tapi untuk sehat memang kita harus berada di kata langsing atau normal dalam bahasa medis. Nah, untuk mencapai normal itu memang ada angkanya, seperti yang tadi awal saya bilang, ada body massa index namanya di medis, di kedokteran. Body massa index itu caranya menghitung adalah dengan berat badan bagi tinggi badan dalam cm dikuadratkan 2. Nah, hasilnya nanti baru dimasukkan dalam kategori. Misalnya nih saya berat badan saya 50 kilo dengan tinggi badan 157, itu hasilnya 20. 20 itu masuk di rentang 18,5 sampai 25 itu normal. Berarti berat badan saya normal. Nah, dalam bahasa awam bisa dikatakan saya langsing. Tapi kalau kurang dari 18,5 itu berarti kurus, dan di atas dari 25 itu dikatakan gemuk. Nanti ada lagi overweight, underweight juga ada kategorinya. Jadi begitu Mbak Tania, dihitung body massa indeksnya berapa dari berat badan dan tinggi badan. Catat tuh ya Bella Biru. Ini lanjut nih katanya dari Mega HR. Dok, bagi dong rahasia body goals katanya. Body goals dokter nih katanya gitu. Kayaknya follower saya iya kayaknya nih sering ngeliat di Instagram kayaknya. Kalau saya sih karena saya pengennya langsing tapi berbentuk, saya pengen upper body saya ada, terus lower body juga ya. Jadi saya seimbangkan antara diet dan olahraga. Kalau olahraga aja yang sifatnya kardio itu untuk menguruskan badan ya Mbak Tania. Saya untuk mencapai body goal dengan upper dan lower yang bagus, saya dengan nge-gym. Jadi saya bentuk ototnya gitu. Kalau saya sih seperti itu. Saya diet, olahraganya saya pilih jenisnya yang kardio, zumba, dan kemudian untuk pembentukan otot itu saya pilih nge-gym. Gitu. Bagi follower saya, yoks nge-gym, yoks kita zumba dan diet. Ajak Indonesia lebih sehat gitu ya Dok. Iya, benar sekali. Oke, nih ada pertanyaan juga nih dari Ana Ani katanya, bagaimana cara sederhana dan sehat untuk langsing Dok katanya gitu. Cara sederhana dan sehat adalah untuk langsing dengan tetap defisit kalori. Defisit kalori, bagaimana Dok sederhananya? Sederhananya gini aja, kita makan, bentuk badan kita gimana nih kalau kita sudah berada di bentuk badan yang kita inginkan, kita makan seperti biasa aja, perbanyak air putih, banyak minum air putih. Yang penting, kadang kan kita males ya Mbak Tania untuk mengetahui cara menghitung kalori. Aduh males banget deh ngitung-ngitung ya, pasti kita gitu ya. Aduh males banget ngitung berapa ini kalorinya. Nggak usah, memang harus belajar ngitung, memperkirakan, tapi kalau kita udah males untuk ngitung, gini aja caranya menentukan bahwa ini sudah sesuai di tubuh kita. Ketika kita makan dengan porsi yang sama, kita tidak pusing, kita tidak lesu, kita tidak konsentrasi, tetap bisa berkonsentrasi dengan baik pada pekerjaan, berarti kalori kita berada di angka yang tepat, di angka yang benar, yang sesuai dengan tubuh. Jadi sederhananya, makan aja seperti biasa, kalau bisa dikurangi nasinya, separuh aja di waktu tengah hari atau di waktu malam, dikurangin. Banyakin minum air putih, banyakin buah, itu sederhana banget udah. Nggak usah dihitung, tinggal kalori dikurangin. Atau nggak mau nasi dikurangin, minumnya diganti, jangan yang manis-manis. Diganti dengan air putih yang banyak. Kita tidak pusing, tidak lemah, kondisi fit, berarti kita udah di angka yang benar. Gitu. Kurangin aja sedikit dari yang sehari-hari kita makan.
gitu, dengan tambahan banyak air putih dan buah. Insya Allah nanti konsisten. Jangan itu dilakukan cuma sehari 2 hari, sama aja bohong. Gak Lakukanlah ngaruh ya sebulan, dok? 2 bulan. Ya nggak ngaruh, kata dokternya. Indikasinya ya tetap makan seperti biasa, cuma dikurangi sedikit, terus banyakin minum air putih sama buah, tapi dilakuinnya 2 hari, yang nggak kurus. Lakuinlah 1 bulan 2 bulan gitu, nanti ada kok hasilnya. Oke, ini lanjut nih dok, katanya dari via_Apriyawati, beras merah apakah sangat berpengaruh untuk diet katanya dok? Sebenarnya kembali lagi tadi ke perhitungan kalori. Beras merah, beras putih, kalau bisa mengkonsumsi beras merah itu lebih bagus. Tapi kalau kita terbiasa beras putih nih, kayak saya nggak suka beras merah Mbak Tania, saya tetap makan nasi putih gitu. Oke. Sama aja Mbak, tetap dihitung kalorinya. Kalau beras merah kan otomatis kalorinya lebih rendah, dan dia seratnya tinggi, jadi pasti bagus. Kalau ditanya bagus, lebih bagus beras merah. Kalau bisa beras merah, karena kalorinya rendah dan seratnya tinggi. Jadi kalau si nasi putih 1 centong ini Mbak Tania bisa 100 sampai 120 kalori, tapi kalau si beras merah dia 80 sampai 100 kalori. Udah beda ya, 20 sampai 40 kalori, 20 kalori lah. Dan plusnya lagi si beras merah itu ada seratnya. Nah, jadi kan bagus buat pencernaan. Sedangkan beras putih nggak tinggi serat gitu. Kalau bisa beras merah, bagus banget. Tapi kalau beras merahnya dimakan banyak juga, sama aja juga bohong. Nggak ada bedanya ya dok? Nggak ada bedanya, perhitungannya tetap surplus gitu. Jadi intinya tetap perhitungan kalori. Mau kamu beras merah, beras putih, yang penting perhitungan kalorinya sesuai kebutuhan tubuh sehari-hari. Oke. Nih ada lagi nih pertanyaan terakhir mungkin nih ya dari Gaida Jahira. Katanya ada nggak sih cara diet tanpa olahraga dok? Ada. Cara diet tanpa olahraga ada. Ya itu Puasa. tadi defisit kalori aja, dikurangin aja makannya gitu. Cuman ya seperti yang kita jelaskan tadi, yang Mbak Tania ya akan berbeda hasilnya yang dengan olahraga ya. Dan ya kalau mau kurus dengan seadanya bentuknya, dengan metabolisme yang lambat, ya udah nggak apa-apa, diet aja. Yang penting jangan mengharapkan obat ya. Obat itu tidak bisa melunturkan lemak yang sudah ada. Dia cuma bisa mencegah lemak yang dikonsumsi saat itu juga. Dan kecuali dia obat suntik, nah dia bisa langsung ke tempat yang ada lemaknya gitu. Jadi semua obat nggak ada yang bisa melunturkan lemak. Yang ada cuma dikemas si penjual dengan defisit kalori pada ujung-ujung. Oke. Ini pertanyaan dari saya sih dok. Kadang kan ada orang yang minum air infus water gitu dok, katanya bisa melunturkan lemak. Itu tuh mitos apa fakta sih dok? Mitos itu. Nggak ada satu apapun obat yang ataupun infusion water atau apa gitu, nggak ada yang untuk melunturkan lemak yang sudah ada di tubuh. Tapi kalau mencegah lemak yang akan yang tadi kita konsumsi, benar. Nih misalnya ya Mbak Tania, kita hari ini makan nasi padang, terus kita minum infusion water yang ada lemon. Lemon itu dia ada kandungan namanya pektin. Nah, pektin itu saat kita makan lemak, terus kita minum lemonnya, dia yang akan menggumpalkan lemaknya. Dia yang akan menangkap lemak. Terus ditangkap lemaknya tadi yang kita konsumsi, terus nggak jadi keserap sama usus, nggak jadi keserap, langsung dibuang lewat feses gitu, gitu ya. Nah, ada juga obat yang mencegah lemak. Kalau tadi kan dengan buah-buahan, ada juga kok obat yang untuk mencegah lemak yang kita konsumsi. Jadi yang dia halangi, yang dia lunturkan adalah lemak yang kita konsumsi hari ini bersamaan dengan kita minum infusion waternya tadi. Tapi kalau yang udah
ada gelambir di sini Mbak Tania, yang di sini di perut nggak bisa. Dia lemak subkutan namanya, lemak visceral, itu nggak ada yang bisa ngelunturin kecuali dihancurkan oleh tubuh dengan defisit kalori atau dengan suntikan atau alat. Baru bisa hancur lemaknya. Nah, kita udah ada di penghujung acara kita hari ini nih, Mbak. Mungkin dokter ada yang mau disampaikan kepada sobat Bipos di rumah nih, yang mau diet defisit kalori atau menaikkan berat badan untuk mendapatkan body goals yang ideal seperti dokter nih. Mungkin ada yang mau disampaikan tips and triknya atau apa gitu, Dok? Semoga membantu ya, saya ada sedikit tips untuk para pemirsa Banjarmasin Pos yang ingin tetap langsing gitu. Pertama memang diet, pelajarilah diet yang benar, karena satu diet yang benar itu tidak akan menyiksa kita, dan itu long lasting, artinya kita bisa melakukan seumur hidup kita, nggak perlu berhenti nanti diet lagi, enggak. Dietlah yang benar. Diet yang benar dengan apa? Dengan ilmu yang memadai. Kita sekarang mulai baca-baca gimana diet yang benar, karena diet yang benar tidak akan menyiksa. Tidak akan kita makannya nggak enak, kita akan selalu makan enak gitu ya. Terus di dalam diet yang benar juga pasti ada memenuhi kebutuhan cairan. Nah itu yang pengen banget saya sampaikan. Air putih itu bagus banget buat kesehatan, bukan hanya buat kesehatan tubuh kita, bahkan buat kulit kita. Kalau jumlahnya tepat di dalam tubuh, kulit kita juga jadi nggak kering, kenyal, tubuh kita sehat. Jadi air itu sangat penting gitu. 1,7 liter atau 2 liter itu tergantung dari kebutuhan tubuh kita masing-masing, berapa berat badan kita, berapa tinggi badan kita, tidak mesti selalu 2 liter. Tergantung berat badan kita. Penuhi kebutuhan air. Diet yang benar, penuhi kebutuhan air, olahraga. Bukan hanya membuat langsing, olahraga itu juga mempercepat metabolisme sehingga kita tidak cepat gemuk, terus membuat kita menjadi sehat. Kemudian yang keempat itu adalah konsisten menjalaninya. Jangan ujuk-ujuk seminggu atau 2 minggu berhenti. Makanya mindsetnya dulu dirubah, terus belajar diet yang benar, maka dia bisa menjalaninya lama gitu, long lasting. Terus yang kelima, pun kita udah sebel ya, udah diet, udah ini tapi mentok gitu. Nah, bisa aja kalau misalnya kita punya kelebihan dana, kita bisa aja melakukan namanya misolipo atau treatment di klinik-klinik kecantikan, karena kalau itu memang ada yang bisa kita suntikan untuk menghancurkan lemak, atau kita bisa melakukan operasi liposuction. Itu kalaupun ada budget berlebih, itu boleh, bisa kita lakukan di tempat yang benar, di klinik dan di tangan yang benar dengan dokter yang ahli. Gitu. Jangan sembarangan gitu ya, Dok? Mbak Tania. Iya, benar sekali. Kalau itu udah kita mentok ya Mbak Tania, itu tambahan aja. Kalau misalnya udah 1 tahun gitu belum, udah olahraga, udah defisit kalori, masih aja besar di sini, ya udah di misolipo aja, selesai gitu ya. Oke.